Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau kasih rekomendasi bacaan lagi. Lebih tepatnya bacaan-bacaan yang sekiranya cocok itu dibaca saat musim gugur. Meskipun di Indonesia sendiri kita nggak punya gitu ya musim gugur, tapi gue tetap mau bikin rekomendasi khusus satu ini. Gue emang pengen bikin video rekomendasi kayak tiap season gitu. Dan untuk musim gugur ini gue pengen yang vibes-nya tuh match sama mood board satu ini. Gue nggak akan assign satu tema khusus gitu ya, nggak kayak misal khusus jilid kayak yang udah pernah gue bikinin sebelumnya. Untuk rekomendasi bacaan di musim gugur, baik di video ini maupun seterusnya nanti, gue nggak akan, ya sekali lagi, nggak akan assign satu tema khusus. Gue hanya akan matching rekomendasi yang akan gue berikan dengan mood board satu ini gitu. Karena entah kenapa musim gugur merupakan satu musim yang cocok banget gitu buat baca buku. Hawanya mulai dingin, terus pohon-pohon jadi oranye gitu kan. Kita menghangatkan diri di kamar, terus mungkin bikin kopi atau teh hangat gitu buat nemenin baca. Cozy banget sih. Dan walaupun kita nggak punya apa yang teman-teman mungkin di Western punya gitu, tapi at least di musim gugur ini, September sampai awal Desember, akan mulai hujan gitu. Dan ya walaupun kita nggak punya pohonnya tadi, pohon yang oranye gitu, at least kita masih punya hawa dinginnya lah. Itu semua dimulai di musim gugur dan time for a cozy read. Semoga buku-buku yang gue rekomendasikan kali ini sesuai ya sama mood board yang udah gue tampilin sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja videonya. Buku pertama yang akan gue rekomendasikan sebenarnya lebih ke series gitu. Tapi kebetulan seriesnya nggak begitu panjang, jadi mungkin bisa kalian baca sepanjang musim gugur ini. Yaitu series The Hunger Games dari Susan Collins. Kayaknya nggak perlu gue jelasin lebih lanjut gitu ya, Hunger Games itu apa, karena semua orang juga udah tahu. Semua orang udah tahu kalau ada yang ngomong I volunteer as a tribute. Semua orang udah tahu itu. Udah difilmin juga. Yang jelas gue ngerasa kalau buku atau series Hunger Games ini sesuai gitu sama vibes-nya musim gugur. Dia terdiri dari satu trilogi utama, yaitu Hunger Games, kemudian Catching Fire, dan Mockingjay. Kemudian ada satu buku prequel, yaitu The Ballad of the Songbird and Snakes. Dan kebetulan nih, tahun depan tuh ada buku baru di semesta Hunger Games ini yang akan rilis. Gue lupa judulnya, mungkin gue tampilin aja kali ya. Yang jelas dia akan nge-cover Hunger Games gue lupa lagi keberapa. Yang jelas quarterquel, yaitu Hunger Games yang spesial yang diadakan setiap 25 tahun sekali, yang akan nyeritain tokoh Haymitch. Dan kalau nggak salah, di quarterquelnya dia tuh tributnya tuh di double. Itu kalau nggak salah ya. Rencananya sendiri gue juga akan baca series Hunger Games ini selama musim gugur. Dan ya mungkin ditungguin aja video pembahasannya. Rekomendasi kedua, gue mau masuk ke satu komik lokal yang sebenarnya formatnya udah ada dua gitu baru-baru ini sih, yaitu format webtoon dan komik cetak. Gue baca versi webtoonnya dulu waktu gue masih sering baca webtoon. Dan kebetulan kemarin sudah sempat masuk cetak, diterbitin sama Koloni kalau nggak salah, yaitu Matahari Setengah Lingkar. Yang gue tampilin ini adalah cover buku fisiknya yang volume 1. Ceritanya tentang apa? Ceritanya adalah tentang gagal move on. Dan karena ini merupakan komik lokal, jadi hati-hati karena bisa sangat dekat dengan kalian. Menceritakan tentang tokoh Kai yang gagal move on gitu sama tokoh Arka dari zaman SMA. Dan karena satu dan dua hal, mereka tuh ketemu lagi gitu bertahun-tahun kemudian. Gue gak akan spill lebih banyak tentang komik satu ini karena kayaknya video pembahasan khususnya akan tayang lebih dulu sebelum video rekomendasi satu ini gitu. So ya mungkin selengkapnya kalian bisa cek aja video pembahasannya. Yang jelas gue suka sama komik satu ini. Dia pun tipe romansnya tuh nggak romance yang dikhususkan untuk pembaca yang lebih muda gitu ya. Kan banyak tuh biasanya komik-komik yang romance yang menyasar target audiens yang jauh lebih muda. Nah, gue ngerasa kalau komik satu ini tuh akan jauh lebih beresonansi dengan audiens yang lebih dewasa mungkin. Coba aja deh, siapa tahu ini cerita kalian yang diangkat, gagal move on.
Ya, satu komik yang sangat cocok deh menemani kalian, apalagi kalau dibaca waktu di luar lagi hujan. So ya, itu untuk judul kedua. Judul ketiga yang gue rekomendasiin ke kalian adalah satu buku yang udah pernah gue bahas sebelumnya, dan gue sempat bilang gitu kalau ini bacaan yang wajib gitu dibaca at least sekali seumur hidup. Bukunya adalah Animal Farm karya George Orwell. Ini juga sama, masuk banget itu di bacaan auto menurut gue. Apalagi kalau kalian butuh bacaan yang singkat ditambah dengan kondisi politik sekarang. Must read sih. Menceritakan tentang sekelompok hewan peternakan yang melakukan kudeta gitu ya terhadap manusia, dan akhirnya menjalankan peternakan dan membangun society-nya sendiri gitu. Ini merupakan cerita satir yang dikemas dalam cerita fabel tentang cerita hewan. Di bagian akhirnya juga ada tulisan-tulisan tambahan yang menjelaskan topik yang disindir gitu, yang diadres dalam buku satu ini. Dan beyond itu, kalian juga bisa menemukan persamaan antara cerita satu ini dengan kondisi politik kita sekarang dan di lingkungan sekitar juga. Gue udah bikin video pembahasannya, jadi kalian bisa meluncur sekali lagi ke videonya. Yang jelas selain buku ini jadi rekomendasi gue di musim gugur kali ini juga buku yang masuk ke dalam banyak list jajaran buku yang wajib dibaca at least sekali seumur hidup. So ya, tunggu apa lagi? Kemudian untuk judul selanjutnya, gue mau balik ke komik lagi. Tapi kali ini bukan komik lokal, melainkan komik Jepang atau manga, yaitu judul Solanin karya Ineo Asano. Gue lupa, gue tuh pernah gak sih masukin buku ini ke video rekomendasi gue lainnya. Tapi yang jelas, vibes-nya tuh masih masuk gitu ke dalam rekomendasi bacaan musim gugur. Karena dalam core cerita Solanin ini sendiri sebenarnya agak melodrama gitu, agak depressing, dan somehow sangat gue asosiasikan dengan musim gugur yang membahas soal quarter life crisis gitu, membahas tentang idealisme dan passion yang berlawanan dengan realita, tentang bagaimana hal-hal kok begini-begini aja. Dia ada ngebahas soal grief juga, full deh paket lengkap. Tapi walaupun temanya mungkin agak sekali lagi depressing gitu ya, tapi dikemas dengan satu gaya gambar yang banyak momen komediknya. Dan gaya gambarnya tuh cenderung mengangkat mundane things gitu. Karakter-karakternya pun nggak dibikin yang over cantik atau over ganteng gitu, nggak. Kayak yang kita temui di kehidupan sehari-hari aja. Ceritanya nggak besar tapi personal dan ngena. Dulu sebenarnya komik satu ini udah pernah terbit di penerbit MNC kalau nggak salah, jadi 2 volume. Tapi itu udah lama banget, udah susah banget buat dicari, dan untungnya tuh dia terbit ulang dan dalam format yang lebih premium gitu, Solanin Special Edition. Ini ada labelnya dewasa sih. Sebenarnya nggak ada yang terlalu eksplisit atau gimana, cuma dengan tema yang diangkat memang gue ngerasa kalau pembaca muda nggak akan begitu teresonansi sih. Ini lebih cocok dibaca buat teman-teman yang udah 20 tahunan gitu, ataupun yang sudah melewatinya. So ya, untuk judul keempat, Solanin. Untuk judul terakhir yang gue rekomendasikan ke kalian adalah bukunya Dan Brown dalam series Robert Langdon. Somehow gue ngerasa kalau gue harus gitu memasukkan misteri thriller ke dalam list satu ini. Tapi untuk judulnya sendiri bukan yang ada di tumpukan belakang buku gue ini. Bukan yang Inferno, karena jujur Inferno sendiri gue belum baca gitu. Gue akan merekomendasiin judul yang kedua dari series Robert Langdon ini, yaitu The Da Vinci Code. Sebenarnya kalau kalian mau baca series Robert Langdon ini, nggak harus urut sih, karena ceritanya per case gitu. At the very core, kalian bisa baca series ini tuh nggak urut. Gue sendiri baca buku terbarunya dulu waktu itu, yaitu yang Origin. Kemudian baru gue ngumpulin buku-buku lainnya. Nah, kenapa gue merekomendasikan yang The Da Vinci Code tadi? Selain mungkin emang judul itu yang paling besar gitu ya di antara series Robert Langdon yang lain, gue ngerasa kalau kepenulisannya Dan Brown dalam seri ini tuh peak-nya itu ada di The Da Vinci Code. Dia efektif, nggak perlu terlalu banyak halaman gitu seperti buku-bukunya yang lain.
Tapi deliverynya tuh paling dapat menurut gue. Pesan yang mau disampaikan, cerita yang ingin ditampilkan itu jauh lebih efektif daripada buku-buku lainnya. Oh ya, buat yang belum tahu, series Robert Langdon ini merupakan cerita misteri thriller yang mana kalau mungkin teman-teman sering gitu ya membaca genre ini, biasanya kasus akan ditangani oleh seorang detektif kan. Nah, kasus-kasus di serinya Robert Langdon ini unik karena akan melibatkan simbol-simbol khusus gitu ya, yang jadinya misterinya akan dipecahkan dan membutuhkan bantuan dari Robert Langdon ini yang merupakan seorang simbolog. Nah, walaupun ceritanya fiksi gitu ya, tapi semua karya seni, semua organisasi, semua arsitektur yang dimention dalam buku ini tuh ada. Itu yang jadi menarik sih buat gue. Kita bisa jalan-jalan gitu sekalian baca bukunya, karena kebetulan gue juga suka seni dan arsitektur. So, ya buku ini cocok banget emang buat gue. Dan untuk Da Vinci Code sendiri, kasusnya akan bertempatkan di Louvre, yang mana itu keren banget. Dan korbannya waktu itu, gue nggak akan jelasin secara gamblang, tapi yang jelas ada unsur simbol-simbol yang ada kaitannya dengan karya-karya dari Da Vinci gitu. Ceritanya akan jauh berkembang dari sana, dan mungkin forewarning gitu ya buat teman-teman bahwa Robert Langdon ini sering mengangkat topik-topik yang sebenarnya agamis gitu, yang dicampurkan dengan ya teknologi, seni, arsitektur. Dan gue mungkin akan saranin buat cari tahu lebih jauh dulu soal seri satu ini, karena gue tahu ada orang yang tersinggung, orang yang cukup dekat dengan gue gitu sama buku ini tentang unsur keagamaannya tadi. So ya, mungkin keep that in mind. Gue sih nggak terlalu ya, karena at the very core gue tahu kalau ini fiksi. Tapi ya, just in case mungkin kalian bisa searching dulu lah. Yang jelas kalau kalian ya mengesampingkan hal tadi, dan nggak apa-apa sebenarnya dengan hal-hal tadi, kalian akan diberikan satu petualangan misteri thriller yang menarik banget gitu. Karena ya itu tadi dihadapi dalam sudut pandang simbolog. So ya, untuk judul terakhir, The Da Vinci Code. Dan ya, mungkin itu aja untuk video rekomendasi kali ini. Kira-kira dari judul yang udah gue saranin tadi, mana yang sekiranya bikin kalian penasaran buat baca gitu? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan untuk teman-teman lain yang mungkin mau ngasih rekomendasi juga, bacaan-bacaan yang cocok itu dibaca di musim gugur, kalian juga bisa tulis rekomendasinya di kolom komentar bawah. Kita saling ngasih rekomendasi. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.